Komik Alkitab. Yunus di perut ikan. Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Yunus pasal 1, 2 dan 3. Ada sebuah kota yang besar bernama kota Niniwe. Tetapi orang-orangnya sangat jahat. Lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe, agar orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri pergi ke kota Tarsis. Yunus menumpang di sebuah kapal layar menuju ke kota Tarsis. Tuhan menurunkan badai besar sehingga kapal itu hampir hancur. Para penumpang mengetahui siapa penyebab badai besar, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa agar Tuhan menyelamatkannya. Kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Untuk kedua kalinya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Akhirnya, Yunus pun pergi ke kota Niniwe. Perjalanannya sekitar 3 hari sampai di sana. Yunus berseru kepada orang Niniwe jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum mereka. Semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan, dan mereka mau bertobat. Orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi, maka Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Ayat hafalan, Ia sabar terhadap kamu. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Shalom anak-anak Sunday School. Happy Sunday. Cikgu percaya semuanya dalam keadaan sehat, amin. Yuk, semuanya pastinya sudah mandi. Sebelum kita ibadah, yuk kita buka Bible kita semuanya. Ambil Bible-nya. Kita mau baca firman dulu. Dan Bible-nya, firman Tuhan kita ambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Amin. Nah, ikuti cikgu ya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Nah, Sunday School, sudah tahu kan kenapa kita harus ibadah? Karena firman Tuhan yang suruh kita. Jadi, kita harus ikut perintah Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita berdoa. Terlebih dahulu kita angkat kedua tangan kita. Kita lipatkan tangan kita, tundukkan kepalanya, dan ikuti cikgu berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan hingga pada hari ini. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya sukacita mengalir bagi setiap kami. Di dalam nama
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah, Sunday School udah berdoa, udah kita baca firman. So, yuk kita memuji Tuhan. Kita semua Cikgu undang untuk bangkit berdiri, bawa Bible-nya sekali, ajak mami dedinya sekali. Yuk semuanya. Tahu lagunya kan? Baca kitab suci, doa tiap hari. Sekalian kita baca Alkitab, kita buka, kita nyanyikan. Oke? 1, 2, 3, go. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Angkat pujian kita yang kedua. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Amin, Cikgu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Haleluya. Shalom anak-anak Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Amin. Amin. Ya. Nah, kan sudah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan isi dari firman Tuhan. Haleluya. Nah, cikgu-cikgunya tahu kalian pasti udah gak sabar kan? Tapi sabar dulu. Kita sebelum masuk firman berdoa dulu ya. Yuk. Kita berdoa, angkat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Yuk, ikutin cikgunya ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikanmu, yang masih dapat kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anakmu sangat rindu untuk
untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Berkata-katalah engkau melalui Cikgu Juen. Pakai mulut bibirnya Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan yang kau ingin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, anakmu berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Nah, untuk minggu ini Cikgu ambil sharingan firman-Nya dari kitab Yunus. Kita buka kitab Yunus ya. Dari Yunus 1 ayatnya yang ke-9. Ikutin cikgunya ya. Yunus 1 ayat yang ke-9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Amin. Nah, di sini siapa yang anak-anak Tuhan? Semuanya anak-anak Tuhan, amin. Iya, anak-anak Tuhan itu biasanya hidupnya bagaimana? Anak Tuhan itu yang rajin berdoa. Amin. Iya, anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang menuruti perintah Tuhan, yang menjauhi larangan Tuhan. Nah, di sini Yunus sebagai seseorang yang dipilih oleh Tuhan Allah melakukan suatu pekerjaan yang baik. Semuanya kalau disuruh Tuhan melakukan pekerjaan yang baik pasti mau, amin. Tapi kali ini Tuhan menyuruh Yunus melakukan suatu pekerjaan baik, tapi Yunus tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, suatu hari Tuhan Yesus menyuruh Yunus untuk pergi ke sebuah kota yang besar. Kota itu namanya Niniwe. Nah, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke sana untuk memberitakan pertobatan. Nah, kan kita itu anak-anak Tuhan, anak-anak yang disayangi Tuhan. Tuhan tidak mau kalau cikgu tiur, semuanya binasa karena dosa, karena jauh dari perintah Tuhan, jauh dari jalan-jalannya Tuhan. Makanya karena kasih Tuhan, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe agar rakyat-rakyatnya, orang-orangnya, dan juga anak-anak di situ bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka selamat. Nah, tapi Yunus tidak melakukan seperti yang Tuhan katakan. Dia malah pergi ke tempat yang lain. Nama tempatnya itu apa coba? Siapa yang tahu? Cikgu tahu nggak? Tarsis. Iya, betul. Dia malah pergi ke kota Tarsis. Nah, untuk menyadarkan Yunus bahwa keputusan yang dia ambil itu adalah keputusan yang salah, Tuhan mengirim seekor ikan paus yang sangat besar untuk menelan Yunus. Tahu nggak Yunus itu berapa hari di dalam perut ikan paus? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangan. Cikgunya tahu. Ayo siapa yang tahu tunjuk tangan. Nanti dikirim ya, dikirim soalannya, dijawab nanti kirim sama cikgu. Oke? Cikgu tahu nggak? Yunus di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Yes, iya. Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah Yunus sadar,
di dalam perut ikan itu dia karena apa? Karena dia melanggar perintah Tuhan, dia pun berdoa, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengarkan doa Yunus. Maka pada hari yang ketiga Yunus dikeluarkan Tuhan dari perut ikan pausnya. Dan untuk yang kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus agar dia pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan kabar pertobatan. Nah, tidak sampai di situ, Yunus harus berjalan selama 3 hari lagi untuk sampai ke kota Niniwe. Dan persis seperti yang difirmankan Tuhan agar Yunus memberitakan kabar pertobatan itu kepada orang-orang di Niniwe, Yunus melakukan yang demikian. Nah, tahu nggak orang-orang Niniwe tanggapannya seperti apa? Iya, betul. Orang-orang Niniwe akhirnya percaya kepada Tuhan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, serta hidup di jalan-jalannya Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau maminya atau didinya nyuruh kita melakukan pekerjaan yang baik, misalnya nih, maminya suruh Ilin buat bikin kopi untuk dedinya, itu kan pekerjaan yang baik, jadi nggak boleh dibantah, harus dilakukan. Itu namanya anak-anak Tuhan. Nah, dari sini, dari firman Tuhan ini, mari kita anak-anak Tuhan sama-sama belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Gimana sih Cikgu caranya menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama yaitu kita harus rajin berdoa. Yang kedua, kita harus apa? Selain kita berdoa, kita harus selalu baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus menghormati kedua orang tua kita. Kita harus mengasihi sesama kita dan lain sebagainya. Ya, kita juga tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Misalnya temannya cubit, aku balik cubit, nggak boleh seperti itu. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Yesus sendiri ketika Yunus tidak mendengarkan firman-Nya, dia sendiri mau menunggu Yunus sampai dia melakukan perintah Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita. Kalau ada temannya yang nakal, kita tetap berbuat baik. Kita tetap melakukan perintah Tuhan untuk tetap saling mengasihi. Jadi untuk anak-anak Tuhan, tetaplah jaga persekutuan dengan Tuhan dengan melalui apa Cikgu? Seperti yang tadi Cikgu Tio bilang, melalui doa dan baca firman. Jangan malas-malas lagi. Kalau disuruh maminya, Lukas, nanti besok bangun cepat ya, kita mau ibadah. Rupanya Lukasnya nggak bangun, malah ketiduran. Kan itu nggak baik, melewatkan berkat. Jadi anak-anak Tuhan semakin semangat lagi mencari Tuhan, semakin semangat lagi bergaul dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, haleluya. Nah, setelah dengan firman ini, cikgu-cikgu harap anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mematuhi perintah orang tua. Amin. Amin. Nah, untuk tugasnya di minggu ini gak panjang-panjang. Cikgu ambil dari 2 Petrus, kita buka 2 Petrus yang ayatnya yang ketiga, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9e. Nah, cikgu baca ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Singkat kan? Cikgu yakin dan percaya anak-anak Tuhan pasti menghafal, anak-anak Tuhan pasti mengerjakan tugas yang diberikan oleh cikgu. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita bersatu di dalam doa.
lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus lewat kehidupan Yunus kami juga bisa menjadi orang yang setia, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, bahkan menjadi orang yang disayangi Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak Tuhan, berkati Him Tuhan, berkati Ilin Tuhan Yesus, berkati Jason Tuhan, bahkan Engkau Tuhan yang memberkati Cece Erika Bapa yang baik, dan juga Tuhan Yesus Engkau lah yang memberkati Daniel Tuhan, dan juga anakmu Rafael Bapa yang baik, dan juga Tuhan anakmu Isaac Tuhan, bahkan anak Tuhan Lukas Bapa yang baik, Felicia Bapa yang baik, dan juga anak Tuhan Jojo Tuhan, bahkan juga anak Tuhan anak Tuhan yang anak-anak Tuhan yang lainnya Tuhan, Cece Selin Tuhan, Cece Lam Bapa yang baik, dan juga Tuhan Yesus Engkau yang memberkati Angel Tuhan, bahkan juga Bapa yang baik anak-anak Tuhan yang lainnya Tuhan Yesus yang tidak dan saat ini Bapa yang baik yang tidak dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Bapa yang baik, kami juga bisa berkumpul bersama dengan mereka. Bapa Engkau Tuhan yang memberkati kedua orang tua mereka, biarlah Tuhan Yesus hati yang bijaksana tetap menjadi milik bagian orang tua mereka Tuhan, hati yang mau mendidik, bahkan juga hati yang mau mengajari mereka Tuhan, sehingga Tuhan Yesus anak-anak Tuhan boleh mengerti sebagaimana yang Tuhan kehendaki akan setiap keluarga mereka Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa yang baik, Engkau Allah yang memberkati anak-anakmu ini, biarlah anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, anak-anak yang pintar Tuhan, bahkan anak-anak yang setia, anak-anak yang rajin berdoa Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan saat kami nanti berkumpul semuanya anak-anak Tuhan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan selama kami tidak berjumpa Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa menyertai anak-anak Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang akan menjaga kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan anak-anakmu ini dan juga atas kedua orang tua mereka. Kami percaya Bapa yang baik, Engkau Allah yang senantiasa menjaga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin.